Shalom saudaraku. Orang bisa muak ketika dia mencium sesuatu yang menyengat atau bau-bau tertentu. Tetapi lambat laun dia bisa menyukainya. Semua itu tergantung bagaimana dia mengarahkan seleranya. Masalahnya kita memiliki kebiasaan berbuat dosa, memuaskan ambisi, ego, temperamen yang kita umbar, daging yang kita puaskan. Sekarang kita sadar dan mau bertobat sungguh-sungguh supaya kita dapat mengalami perubahan untuk mencapai kesucian Tuhan. Mau tidak mau, selera kita harus kita ubah, saudaraku. Betul, mau tidak mau harus kita ubah. Kita tidak cukup bisa berkata begini, Tuhan ubah seleraku, ubah hidupku. Tetapi kita sendiri yang harus bertindak mengubah selera jiwa kita. Kita sendiri yang harus berjuang mengubah selera kita. Apa yang mengikat kita selama ini? Hobi kita apa selama ini? Kalau hobi itu hanya untuk menyenangkan kita, maka ayo tinggalkan saja, saudaraku. Kalau engkau dan saya mau, pasti bisa kok. Tetapi kalau seseorang berkata, saya gak bisa meninggalkan hobiku, maka gak bisa. Artinya begini, orang itu sudah membelenggu dirinya dengan berkata bahwa aku gak bisa meninggalkan kesenangan ini. Jadi tergantung seberapa nekat kita, saudaraku. Kalau kita kaitkan dengan mengasihi Tuhan, hal ini tergantung seberapa kita mencintai Dia. Kalau kita mencintai Tuhan, maka apapun yang dapat mendukakan Tuhan, melukai hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan tidak nyaman, pasti kita tinggalkan. Kita lepaskan, kita buang. Walaupun tentu itu menyakitkan daging kita. Tetapi tidak ada pilihan, saudaraku. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi orang-orang yang diselamatkan atau memberi diri diselamatkan, berarti kita harus membuang semuanya. Jadi jangan kita berpikir kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara akali, dengan pengakuan mulut, berarti kita sudah selamat, saudaraku. Karena percaya itu adalah bertindak. Kalau kita berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Maka kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah agar kita mencontoh, meneladani hidup Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku percaya tetapi hidupnya masih terikat dengan dunia, itu belum percaya, saudaraku. Bahkan Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 33, berkata begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita tidak bisa diubah olehnya. Dia sudah memikul dosa kita. Dia sudah menebus kita dan memerdekakan kita. Sudah selesai di kayu salib. Tetapi yang belum selesai adalah kodrat dosa kita. Keadaan batiniah kita yang belum layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini yang harus dibenahi dan didewasakan, saudaraku. Karenanya kalau ada selera-selera di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah, harus kita buang. Roh Kudus pasti menolong kita. Hal-hal apakah yang ada di dalam hidup kita yang Tuhan memang tidak berkenan, pasti Roh Kudus memberitahu, saudaraku. Tetapi masalahnya selama ini orang tidak tahu karena memang tidak mau tahu. Kalau orang mau tahu, dia pasti membawa dirinya kepada Tuhan dan berkata, selidiki aku Tuhan, periksa aku Tuhan, aku mau kau bentuk, aku mau kau didik. Bagian mana lagi yang aku belum tepat di pemandanganmu? Pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 berkata begini,
Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi saudaraku, kalau orang memang tidak mau diselidiki Tuhan, karena memang tidak mau berubah, maka Tuhan tidak bisa memaksa. Karena Tuhan tidak bisa mengintervensi kebebasan manusia. Karena dia punya tatanan. Seperti iblis tidak bisa memaksa orang berbuat jahat. Tuhan pun tidak mau dan tidak akan memaksa orang berbuat baik. Iblis tidak akan bisa memaksa orang masuk neraka. Tuhan juga tidak bisa memaksa orang masuk surga. Kehendak bebas masing-masing itulah yang memainkan peranan di dalam hidup manusia. Tapi jangan lupa ya saudaraku, iblis itu berjuang, berusaha supaya manusia tidak mengarahkan dirinya ke Tuhan. Supaya manusia tidak lagi fokus kepada kerajaan Tuhan. Dari manusia kecil diasuh, disemai oleh kuasa gelap, agar punya selera jiwa yang salah, supaya tidak memiliki landasan untuk mengerti kebenaran yang murni. Dan ini menjadi kegelisahan kita loh saudaraku. Betul, kadang kalau kita sudah mengerti kebenaran-kebenaran yang murni begini, kalau kita melihat kekristenan kita selama ini, kadang kita gelisah bukan? Selama ini ternyata kekristenan yang kita miliki disusupi dengan kegelapan sebetulnya. Kenapa kita bisa berkata begitu? Ternyata kekristenan yang selama ini yang kita asuh di dalam hidup kita, ternyata menjadi pangkalan iblis untuk kita memanfaatkan Tuhan dan memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan dan kedagingan kita. Akhirnya engkau dan saya tidak bisa menerima kebenaran yang murni. Kebenaran yang murni itu akan mengganggu zona nyaman kita. Akhirnya kita berjuang untuk menampik itu semua, membuang jauh-jauh kebenaran itu. Maka boleh saya katakan, kita diasuh dengan kuasa gelap yang akhirnya kita tidak bisa menerima kebenaran itu. Banyak anak-anak yang sedang dituai oleh kuasa kegelapan hari ini. Ketika mereka memasuki masa remaja, pemuda, mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Sudah terlalu rusak. Selera jiwanya hanya tertuju kepada dunia. Mereka bisa loh memuja bintang-bintang film yang hebat-hebat, tokoh-tokoh dunia. Tetapi mereka tidak pernah memuja Tuhan Yesus. Dia tidak pernah memuja Allah Bapa. Bagaimana saudaraku? Lingkungan hidup begitu jahat. Dunia lebih menarik. Jadi tidak heran kalau ada orang tua yang bingung kenapa anaknya kok malas ya ke gereja ya. Suruh berdoa aja susah. Mungkin orang tuanya sendiri pun juga begitu. Suruh ke gereja aja malas. Malas. Anak-anak akan melihat, oh orang tuanya saja tidak pernah memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Cuman hari Minggu saja itu pun masih tidak berangkat. Mengerikan saudaraku. Mengerikan. Kalau urusan tentang Tuhan, orang tua itu disorot oleh anak-anaknya saudaraku. Bagaimana dia bertuhan orang tuanya ini. Itu kita wariskan kepada anak-anak kita saudaraku. Jangan sembarangan. Dan anak-anak itu merekam semuanya. Dan anak-anak itu akan memasukkan gambar yang kita berikan ke dalam jiwanya. Dan itu akan masuk ke dalam rohnya. Dan roh itu akan menampilkan hati nurani, selera jiwa, pertimbangan pribadi yang akhirnya mereka bisa memutuskan, adakah aku bertuhan dengan benar atau tidak? Siapa Tuhan dalam hidupku? Dari gambaran yang aku dapat dari orang tuaku, dari sekitarku, dan dari pertimbanganku akhirnya diputuskan, seseorang bisa memutuskan, oh ternyata Tuhan tidak berharga kok buat orang tuaku. Aku pun bisa tidak menganggap Tuhan berharga. Gimana saudaraku? Bahaya gak?
Bahaya saudaraku. Mana anak akan merekam bagaimana orang tuanya mencintai uang. Wow, begitu ya orang tuaku, begitu ngototnya cari uang sampai begitu. Begitu gilanya dia mencari uang sampai di titik seperti itu. Dia merekam itu. Dan kita sedang mewarisi. Oh, aku juga harus seperti orang tuaku. Hati-hati loh saudaraku. Saya ngomong ini supaya kalian semua yang mendengar renungan The Message pagi hari ini menyadari bahwa iblis itu lihai. Lihai. Makanya di gereja saudaraku, di tempat saya melayani, saya selalu kadang sering memantau orang-orang yang berani gak bertaruh untuk Tuhanmu. Melayani di rumah Tuhan di gereja, itu bayar harga loh. Berani gak? Balance gak sama dengan kau cari uang? Balance gak? Atau berani kau bayar lebih? Saya ajarkan itu terus. Coba. Dan sampai di satu titik saudaraku, saya bisa melihat orang-orang yang mulai berjuang merangkak dalam dirinya. Aku mau bayar harga. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh melarikan diriku dari kesenangan dunia. Contoh, aturan aku bisa tidur habis pulang kerja nih. Tapi dia memilih untuk berangkat untuk ke gereja, untuk latihan, untuk ini dan itu. Atau aku memilih aku bisa tidur, atau aku bisa pergi, atau aku bisa jalan-jalan, tapi aku memilih untuk berlatih di gereja ini dan itu, untuk ikut home, untuk ikut komsel dan sebagainya, untuk ikut pendalaman Alkitab. Saya kira itu bagian kecil untuk orang berjuang. Aku memilih Tuhan, aku memilih Tuhan, aku memilih kekekalan, aku memilih bayar harga, aku memilih melarikan diri dari kesenanganku, aku memilih untuk mengekang diriku masuk ke dalam penjara Tuhan. Itu saudaraku. Tapi tidak banyak orang yang berani. Belum banyak. Masih hitungan jari, dan itu pun masih sangat sedikit. Karena lingkungan hidup kita begitu jahat. Lebih kuat tarikannya. Jadi tidak heran kalau ada orang yang berkata, ngapain ke gereja? Karena selera jiwanya udah rusak. Karena bagi mereka yang selera jiwanya rusak atau keruh, ke gereja itu penderitaan. Melayani di gereja itu siksaan. Melayani pekerjaan Tuhan di gereja itu penjara, saudaraku. Karena dunia telah menyemai mereka. Dan ini harus kita sadari betapa rusaknya dunia di sekitar kita hari ini. Maka dengar orang tua yang mendengarkan renungan ini. Kau dan saya harus militan menghadirkan atmosfer surga di tengah-tengah keluarga kita. Orang tua harus memberi teladan, memberi contoh kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Supaya anak-anak bisa diselamatkan dan dipengaruhi untuk mencari Tuhan. Berdoa, membaca firman, mendengarkan firman harus menjadi sesuatu yang menarik. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan itu menjadi sebuah bagian dalam kehidupan orang percaya. Bukan pilihan untuk melayani atau tidak, tetapi bagian hidup. Seperti makan dan minum, bagian dari kehidupan sebuah individu yang hidup, makhluk hidup. Melayani di rumah Tuhan, membaca firman, berdoa, mendengarkan firman, bertumbuh, berjuang mengikuti teladan Kristus. Itu bagian hidup orang percaya. Karena dunia yang gelap ini di mana iblis menawarkan berbagai kesenangan supaya kita tidak fokus kepada Allah dan merusak selera jiwa kita, maka kita harus melarikan diri, saudaraku. Kita sejauh-jauhnya jauh dari perangkap setan. Maka matikan semua kesenanganmu, matikan semua hobimu, semua keinginanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hati-hati saudaraku, sehalus apapun itu melukai perasaannya. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan, supaya kita punya kehausan yang akan Allah secara proporsional.
sampai kita punya intimacy with God yang tidak bisa tergoyahkan dan permanen. Renungkan ini saudaraku. Selamat pagi, Tuhan menyertaimu hari ini. God bless you.